Sekarang saya atas ya, saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung bagus. Aduh, sobat-sobat masih berkedip ya seperti ini. Berarti ini kerusakannya bukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki adaptor atau power supply. Nah, ini adaptornya adaptor laptop ya. Nah, sobat-sobat, kerusakan adaptor ini kata yang punya ini tidak ngecas ya, tidak ngecas atau kondisinya mati. Nah, ini adaptornya sudah pernah diservis ya kata yang punya, tapi tidak benar ya sobat-sobat. Nah, ini kondisinya sudah saya buka. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti ini, yang mati total atau yang tidak ngecas. Nah, yang pertama kita harus mengukur bagian power supply yang bagian ini ya, yang bagian firmware. Nah, yang pertama kita harus ukur dari sini ya, dari cocoknya. Karena saya pernah memperbaiki adaptor seperti ini, kerusakannya hanya di ini ya, dari soket ini ya, tidak nyambung. Nah, sekarang saya akan ukur ya, saya akan ukur dulu dari cocok ini ke sini, ke dioda ini nyambung tidak ya sobat. Nah, sekarang saya siapkan dulu ampermeternya. Nah, kita geser ya sedikit, nah, supaya jelas ya. Nah, kita pasangkan dulu yang ini, kita capitkan di sini. Nah, kemudian kita ukur. Nah, yang ini ke sini ya. Nah, ke sini nyambung tidak ya? Ke sini. Nah, ini nyambung ya. Loh, maaf sobat, kurang jelas ya. Nah, jelas ya. Nah, kita ukur ya ke sini apakah nyambung. Nah, kemudian ke sini. Nah, kemudian ke dioda ini. Nah, ini bagus ya, nyambung. Nah, sekarang yang satu lagi ya, kita ukur. Nah, yang ini masuknya ke sini ya, kita ukur. Nah, ini bagus. Kemudian ke sikring ya. Nah, ini melewati sikring. Nah, ini juga bagus ya, dari sikring bagus. Kemudian ke lilitan di sini bagus. Ini bagus. Nah, ini nyambung semua ya sobat. Nah, sekarang saya akan colokkan dulu ya ini ini akan saya colokkan dulu. Saya akan mengukur dulu ya strumnya apakah keluar atau tidak ya sobat. Nah, untuk itu akan saya skip dulu ya, akan saya siapkan dulu alat-alatnya ya sobat. Nah, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, alat-alatnya sudah siap ya. Nah, ini untuk mencolokkannya saya menggunakan penyambung ya, menyambung seperti ini ya, menggunakan kabel. Karena kalau misalnya saya colokkan langsung, ini saya mengukurnya tidak leluasa ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya. Saya akan ukur keluar strumnya ya. Nah, ini kalau yang normal ini harus keluar 19 volt ya. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Saya siapkan dulu ini ya, ampermeternya. Saya ganti menggunakan ampermeter yang digital ya, supaya lebih akurat ya. Nah, ini saya pasangkan di 200 volt. Kemudian yang negatif saya pasangkan di sini ya. Nah, sekarang saya akan colokkan ya. Saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya colokkan. Kemudian kita ukur ya. Kita ukur. Nah, keluarnya di sini apakah ada atau tidak ya? Kita lihat. Nah, sobat-sobat, ini keluar ya. Ini ada 19 volt ya. Nah, ini kondisinya berarti bagus ya. Nah, ini keluar 19 volt. Nah, kita ukur ya dari kabelnya, takutnya dari kabel ada yang putus ya. Karena dari rangkaian ini kondisinya bagus ya. Nah, sekarang saya akan ukur ya dari kabelnya. Saya cabut dulu. Nah, sekarang saya akan ukur ya. Saya copot lagi. Nah, saya akan ukur sekarang apakah keluar atau tidak ya di kabelnya.
Nah sama ya, di kabelnya juga keluar ya. Berarti ini kondisinya bagus ya, kenapa dibilang mati. Nah sobat-sobat, tapi untuk memastikannya kan saya kasih beban ya, kasih beban. Takutnya ini strumnya ngedrop ya, takutnya ngedrop. Jadi begitu dicolokkan strumnya tidak ada ya. Nah akan saya kasih beban menggunakan ini ya, menggunakan lampu mobil ya. Nah untuk itu kan saya skip dulu ya, untuk menyiapkan lampu mobilnya. Nah saya skip dulu. Nah sobat-sobat, lampunya sudah siap ya. Nah ini saya menggunakan lampu mobil ya, lampu mobil yang bagian lampu rem ya. Nah ini yang lampunya yang 2 kontak ya. Nah yang saya gunakan ini kabelnya yang warna biru sama putih ya. Nah ini bisa 24 volt, tapi kalau misalnya digunakan yang kuning sama biru, nah itu cuma 12 volt ya. Jadi kita harus menggunakan yang putih sama yang biru. Nah sekarang kita tes ya. Nah sobat-sobat, kalau misalnya saya tes lampunya nyala terang, nah itu berarti bagus ya, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya saya tes si lampunya itu redup atau berkedip atau berdenyut, nah itu biasanya strumnya ngedrop ya. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan tes ya, saya akan tes. Nah saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita capitkan dulu ya yang warna biru ke sini. Nah kemudian kita yang putihnya ya kita masukkan ke ini, kita masukkan ke sini ya. Ya sobat-sobat, lihat ya lampunya apakah berkedip atau terang ya nyalanya, kita lihat. Nah sobat-sobat, nyalanya berkedip ya. Oh pantesan ya. Nah tadi kalau misalnya kita tidak kasih beban, nah keluar 19 volt ya, itu bagus. Tapi kalau misalnya dikasih beban ini seperti ini ya. Nah ini kalau misalnya ya normal, ini lampunya harus nyala terang ya. Nah ini berarti ngedrop ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, biasanya kalau berkedip seperti ini kerusakannya ada di dioda ya, di dioda yang saya pernah alami dari dioda. Kalau tidak dari elko ya, dari elko. Nah sobat-sobat, akan saya periksa dulu ya, akan saya periksa. Nah nanti hasilnya akan saya perlihatkan ya, karena ini keberlangsungannya akan makan waktu lama. Jadi akan saya skip ya sobat-sobat. Nah saya skip dulu. Nah sobat-sobat, diodanya sudah saya ganti ya. Nah ini diodanya bentuknya seperti transistor ya, tapi ini jenisnya dioda ya sobat-sobat. Nah kemudian elko-nya sudah saya ganti ya. Ini ukurannya 470 mikro 25 volt. Kemudian yang ini ukurannya 100 mikro 25 volt. Nah biasanya kalau misalnya sudah diganti seperti ini biasanya langsung bagus ya sobat-sobat. Nah sekarang kita tes ya, kita tes, mudah-mudahan langsung bagus. Nah ini saya tes masih menggunakan lampu ya. Nah sobat, sekarang saya tes ya, saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langsung bagus. Aduh sobat-sobat, masih berkedip ya seperti ini, berarti ini kerusakannya bukan dari dioda ya, bukan dari elko bagian sekunder. Nah ini akan saya periksa dulu ya elko yang bagian primer. Nah sobat-sobat, untuk itu akan saya skip lagi ya, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, alhamdulillah ya sudah ketahuan penyebabnya. Nah ini penyebabnya dari elko ini ya, elko kecil ini. Nah ini ukurannya 10 mikro 50 volt ya. Nah ini posisinya ada di bagian primer ya. Nah ini ya, nah ini elkonya, nah, yang kecil ini. Nah ini saya ganti menggunakan 22 mikro ya, 50 volt, karena saya tidak ada ya elko yang pas seperti ini ya, yang 10 mikro 50 volt. Tapi tidak masalah ya, ini juga tidak masalah. Nah sobat-sobat, sekarang kita tes ya, kita tes. Nah ini saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat hasilnya. Nah sobat-sobat, langsung nyala terang ya, nyala terang dan tidak berkedip ya. Ini menandakan sudah bagus ya. Nah sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.